Sesuai dengan permintaan panitia, judul pada kesempatan kali ini adalah peran civil society dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal informasi wajib yang hendak saya sampaikan. Dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPTRI), sekitar Februari kemarin kami melakukan rapat kerja nasional BNPT dan FKPT seluruh Indonesia di Jakarta. Informasi pertama yang hendak saya sampaikan bahwasanya tren ancaman terorisme 2024, yakni yang pertama residivis terorisme. Data menunjukkan bahwasanya residivis terorisme atau kita nyebutnya ex-napiter, ya, bekas narapidana terorisme, itu masih menjadi ancaman. Karena terbukti berdasarkan data sebanyak 103 ex-napiter kembali melakukan aksi teror. Dan salah satu yang cukup tragis di 2023 itu 2022 ya, akhir 2022, yakni bom di Polsek Astana Anyar. Itu kan betul-betul tragis. Walaupun kita bersyukur 2023 zero attack. Jadi tanpa aksi sama sekali. Ini dalam 20 tahun terakhir ya. Dalam 2 dekade terakhir ini Indonesia mencatat sebuah prestasi. Yakni tahun 2023 setahun penuh itu zero attack, tanpa aksi sama sekali. Dan sesuai dengan tema kita ini sebetulnya peran civil society. Karena civil society lah yang mendorong kemudian pemberlakuan undang-undang baru untuk pemberantasan terorisme. Di mana nggak nunggu aksi gitu. Kalau pakai undang-undang yang lama kan ngebom dulu baru bisa ditangkap gitu. Jadi memang di tahun 2023 kemarin aksi nggak ada tapi penangkapan banyak. Nah, penangkapan itu bagian dari antisipasi sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, implikasi serangan Israel. Ini luar biasa nih Pak. Sampai hari ini kan masih berlanjut perang Israel di Palestina ya. Bahkan meluas pada serangan Iran. Serangan balasan Iran karena kedutaan mereka diserang oleh Israel. Dan ini mau tidak mau semakin berlanjut, semakin berlarut-larut, ini membawa implikasi kepada kepentingan kelompok radikal dan kelompok teror untuk merekrut. Karena kalau kita mau belajar studi kasus, Solihin ex-napiter yang ditangkap atas perampokan Bank Bulukerto, Bank BRI Bulukerto, Gading Rejo, itu sebetulnya dia terekrut kelompok radikal berangkat dari simpatinya terhadap Palestina. Mula dia simpati dengan Palestina, ingin membela Palestina, terjadi glorifikasi terhadap Palestina dan ingin berjihad membela saudara-saudari di Palestina. Nah, ini heroisme yang semacam inilah kemudian dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk memperbanyak pengikut. Faktanya dia bukan diajak jihad melawan Israel, membela Palestina, tapi dia bergabung dengan kelompok radikal teror. Yang pada akhirnya kemudian butuh modal untuk berjihad itu kemudian merampok Bank BRI Bulukerto. Nah, itu pembelajaran bagi kita. Ternyata memang apa yang terjadi di dunia internasional itu bisa berdampak. Kayak isu Rohingya misalnya, itu bisa berdampak. Ternyata mereka tidak benar-benar diajak membela Rohingya, tidak benar-benar diajak membela Palestina. Dan sempat kita semua menyampaikan kalau mau nyumbang Palestina jangan lewat lembaga-lembaga apapun kecuali 2. 1, lewat jalur pemerintah Republik Indonesia, atau yang kedua, kedutaan besar Palestina yang ada di Indonesia. Karena bahaya sekali kalau buat lembaga-lembaga yang nggak jelas dananya kemana nantinya. Malah digunakan untuk mendanai kepentingan kelompok teror. Kemudian yang berikutnya, tren ancaman terorisme 2024 adalah ancaman terkait dengan pemilu. Ketidakpuasan dengan hasil pemilu misalnya, ini dimanfaatkan oleh kelompok teror. Tidak puas dengan presiden yang terpilih,
termasuk tidak puas dengan keputusan MK misalnya, bisa saja. Dan tidak hanya berhenti pada pemilu, sebentar lagi kita akan menjelang pilkada. Tahun 2024 adalah tahun politik yang bisa jadi kelompok-kelompok teror memanfaatkan berbagai macam friksi politik tersebut untuk merekrut anggota. Kemudian yang berikutnya, perkembangan warga negara Indonesia yang terasosiasi FTF, yakni terkait dengan daerah konflik. Data dari BNPT, WNI yang berada di zona konflik hari ini ada 425 orang. Di Afghanistan, Suriah, Irak, dan lain sebagainya. Kemudian ada 569 deportan yang dideportasi. Ini juga potensial banget ini. Kemudian yang berikutnya ada 179 returnis. Returnis itu kalau bahasa kitanya kapok gitu ya. Dianggap jihad ke sana, ternyata bukan jihad gitu. Kemudian dia pulang, tidak sempat dideportasi. Tapi ini butuh pengawasan, jangan-jangan dia sudah terideologisasi. Kemudian yang berikutnya lone wolf. Nah, ini aksi individu. Aksi individu ini orang belajar agama misalnya via internet gitu, mengkonsumsi sendiri, muncul heroismenya, ingin jihadnya, ingin melawannya, semakin meningkatnya kebenciannya dengan sesama, dengan tetangga, benci NU, benci Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kan begitu, benci sama negara, benci dengan aturan, benci dengan aparat penegak hukum. Tingkat kebencian individu ini kemudian membuat dia semakin dalam bergaul, misalnya lewat internet, media sosial, dia mengakses situs tertentu, lalu belajar doktrin-doktrin tertentu, lalu kemudian belajar cara bikin bom begitu, lalu kemudian melakukan aksi yang sifatnya individu. Setidak-tidaknya dia pakai senjata api. Itu ada. Dan ini yang paling sulit dideteksi. Karena kalau dia masuk jaringan, Pak, enak dideteksinya. Yang masuk jaringan tuh, teroris itu yang penting dia pakai HP, gampang. Gampang sekali. Jadi teroris itu kalau nggak mau, kelompok radikal teror itu kalau nggak mau cepat ketangkap, ya nggak usah pakai HP selamanya. Tapi tahan apa nggak zaman sekarang ya? Ya terakhir kan begitu, penangkapan yang di Mesuji, begitu ditangkap, sudah lama dicari, nggak ketemu-ketemu, kemudian bertahun-tahun dia nggak pegang HP, sekali pegang HP langsung terdeteksi. Begitu terdeteksi, lalu ditangkap, lalu dilihat riwayat komunikasinya, berkomunikasi dengan orang di tengah hutan, di atas gunung. Gunung Prengsewu sama Lampung Tengah itu, yang di Sendang itu. Maka terjadi penggerbekan waktu itu, di tahun lalu, di bulan suci Ramadan kalau nggak salahnya. Nah itu, karena pakai alat komunikasi. Enak. Tapi kalau dia aksi individu, itu yang sulit untuk dideteksi sebetulnya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keenam, tren ancaman terorisme 2024 adalah masih terkait dengan pendanaan terorisme. Dan Lampung adalah bukti nyata akan itu. Yayasan Abdurrahman bin Auf itu nggak bisa ngelak itu. Nyata-nyata pengambilan uang infak di toko-toko, di rumah-rumah makan yang dana seutuhnya digunakan untuk kepentingan jaringan teror. Saya itu lagi makan di Mas Yanto Lamongan, banyak kotak amal itu ya. Tiba-tiba ada perempuan yang pakai hijab. Walaupun kita tidak menghukumi hijabnya ya, tapi agak aneh, hijabnya panjang gitu dan menggunakan niqab gitu. Tiba-tiba mengambil kotak infak, digeretnya. Lalu saya baca kotak infaknya, Yayasan Aba, Abdurrahman bin Auf. Enggak lama setelah itu geger penggerbekan gudang kotak amal Yayasan Aba. Ternyata mereka sudah mencium gelagat akan ada penangkapan. Akhirnya diamankan semua kotak-kotak itu. Jadi hati-hati, termasuk tadi sumbangan untuk Palestina dan lain sebagainya, kita mesti semua waspada. Nah inilah peran civil society, peran NU, peran Muhammadiyah gitu. Awas, ini kotaknya aneh nih. Kotak amalnya dilarang ditaruh di masjid-masjid kita, kan begitu. Dilarang ditaruh di rumah-rumah makan, kasih himbauan, ini aneh ini. Nggak jelasin. Sedemikian rupa, kalau cuma izin dinas sosial mah gampang. Zaman sekarang ini kita nggak tahu peruntukannya buat apa. Kadang-kadang di lampu merah ngambil sumbangan buat Palestina, ternyata tidak, kan begitu. Ini butuh pengawasan. Dan saya pikir memang civil society yang harus berperan akan ini semua. Baik, kemudian yang berikutnya, untuk di Lampung sendiri, bicara tentang potensi radikalisme terorisme, kita semua perlu mengetahui informasi. 10 provinsi dengan penindakan tertinggi di Indonesia.
selama 2023 sampai 2024 awal. Pertama Jawa Barat, 42 tindakan dari Densus 88, penangkapan ya, 42 penangkapan. Yang nomor 2 Jawa Tengah, yakni 20. Kemudian 20 orang. Yang nomor 3 Lampung, masih ada yang 3 di Lampung, yakni 16. Nomor 4 DKI Jakarta 13. Nomor 5 Sulawesi Tengah 13. Nusa Tenggara Barat 11. Riau 8. Jawa Timur 6. Sumatera Selatan 6. Banten 3. Ini 10 provinsi teratas. Walaupun memang indeks potensi radikalisme terorisme di Lampung turun tajam. Sudah sangat turun tajam, Pak. Ini sebuah prestasi sebetulnya. Penangkapan memang tinggi, dan penangkapan itu merupakan bagian dari antisipasi. Baik, saya langsung masuk ke berikutnya, yakni peran civil society. Karena kita ini negara demokrasi. Kalau negara top down langsung ke bawah, Pak, main tangkap, langgar HAM. Pak polisi, Pak jaksa, hakim gitu ya. Negara juga akan bisa bersikap tegas ketika didorong dari bawah. Jadi kita mesti bottom up sebetulnya. Saya ambil contoh tadi kasusnya. NII, Negara Islam Indonesia, itu kan organisasi lama. Dan NII ini sudah berdiaspora. Seperti amuba gitu. Membelah diri di ribuan sel-sel. Ada yang sel mati, kemudian ada yang sel hidup lagi. Dan banyak sekali dengan entitas baru, dengan identitas baru. Orang NII itu tidak akan nyebut dirinya NII, nggak akan nyebut dirinya NII. Kalau dia ngomong saya NII, berarti bukan NII dia aja. Dia akan menyebut dengan identitas baru, dengan berbagai macam metamorfosenya. Mending Al Zaitun itu kelihatan menyimpangnya. Bagaimana dengan NII yang secara historis dan ideologis masih terikat betul dengan Kartosuryo. Dan di Lampung ini masih cukup banyak itu yang terikat langsung. Bahkan mohon maaf, nyusup ke organisasi-organisasi resmi. Saya nggak mau nyebut data orangnya, tapi saya tahu orangnya. Yang masuk ke NU siapa gitu, yang nyusup ke Muhammadiyah siapa. Akan sangat berbeda. Yang bikin pondok pesantren juga siapa. Dan selalu dimanapun dia berada selalu membangun kebencian, narasi kebencian kepada negara. Narasi kebencian kepada pemerintah yang sah. Selalu begitu. Kalau Muhammadiyah asli nggak mungkin begitu. Kalau NU asli nggak mungkin begitu. Tapi dimanapun dia punya peran, dia akan melakukan itu semua. Nah, alhamdulillahnya berkat dorongan civil society, dorongan NU, dorongan Muhammadiyah, dorongan berbagai macam LSM, dorongan penegak hukum juga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan NII sebagai DTTOT, daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Ini punya implikasi nih, Pak. Apa implikasinya? Implikasi hukumnya PPATK itu bisa menelusuri semua rekening mereka. Itu implikasinya itu. Jadi dari mana sumber pendanaan mereka dan berbagai macam jaringan mereka. Yang kedua, ini yang lebih kuat lagi. Kedepannya penegak hukum bisa menangkap siapapun yang tergabung di sel NII walaupun dia tidak melakukan tindakan teror. Kayak orang tergabung JI gitu. Ketika orang tergabung JI walaupun cuma ngaji bisa diborgol. Walaupun betul kata Pak Kasintel tadi, kalau mengedepankan penindakan penuh penjara, Pak. Nggak muat. Overload semua penjara itu. Bangkrut negara kita ngasih makan mereka. Nah, maka ini peran civil society, pencegahan. Kita tidak mengedepankan penindakan karena terlalu berat itu. Kalau NII mau ditangkapin semua, nggak ada penjaranya, nggak muat. Nggak muat, Pak. Saking banyaknya itu. Maka lebih kepada pencegahan nantinya. Tapi ini sudah langkah maju. Ketika menetapkan NII sebagai DTTOT, itu langkah maju. Saya ambil contoh misalnya, Khilafatul Muslimin itu kan NII. Mereka bikin Khilafatul Muslimin karena undang-undang kita yang lemah, di perangkat hukum kita yang memang belum mengakomodirnya, lama berkembangkan NII Khilafatul Muslimin itu. Kan itu 3 serangkai. Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir, dan Abdul Qadir Hasan Baraja. Itu saudaraan itu.
Cuman pecah-pecah kongsi, bikin kelompok masing-masing. Abu Sungkar tewas, Abu Bakar Ba'asyir bikin Majelis Mujahidin yang kemudian JI Indonesia itu, termasuk sampai JAD, JAT dan lain sebagainya. Nah, Abdul Qadir Hasan Baraja tahun 1997, nggak lama dia keluar dari penjara, langsung mendirikan Khilafatul Muslimin. Kantor pusatnya Pesawahan, Teluk Betung. Keren, Pak. Ternyata Lampung ini sempat menjadi ibu kota khilafah umat Islam seluruh dunia internasional. Dan itu membangun doktrin yang sungguh luar biasa. Di Agung mereka bikin kampung khilafah dekat pesantren saya itu, di Karangsari, Karanganyar itu kan. Mereka bikin pondok pesantren Al Khilafah. Di sana nggak ada ngaji kitab kuning, nggak ada ngaji biasa aja. Mak jelas sumbernya apa. Ketika oleh warga di sana dilarang, mulai mereka dengan pasukan pendekar-pendekar lebah putih itu mau perang sama warga. Wih, geger itu Pak di Jati Agung. Antara pagar Nusa mau perang sama lebah putih Khilafatul Muslimin. Ternyata mereka jago-jago silat, bawa-bawa samurai mereka. Kalau nggak diturunkan dari Polres Lampung Selatan itu, terjadi luar biasa bentrok antara lebah putih sama pagar Nusa itu. Nah, ini yang terjadi. Ketika kita tanya mengapa Khilafatul Muslimin bebas mendirikan pondok pesantren, nggak ada regulasi yang melarang, nggak ada regulasi yang mengatur. Makanya mereka bebas. Mereka bebas bikin masjid, mereka bebas bikin pondok pesantren, mereka bebas bikin sekolah yang dengan kurikulum sendiri, yang mengingkari kurikulum resmi kita. Nah, ini kalau dibiarkan dan jumlah mereka menjadi banyak, apa jadinya negara ini? Ya, saya bersyukur kemarin negara bertindak tegas, Polda Metro Jaya turun ke Lampung. Sebetulnya yang mengerjakan Lampung itu Pak, cuman yang mengeksekusi Polda Metro Jaya. Jangan bapak-bapak ngomong, oh lemah amat polisi di Lampung, jaksa di Lampung. Kok yang menangkap Polda Metro Jaya? Tidak, ya Lampung yang ngerjain, Jakarta yang eksekusi, Polda Metro Jaya, dan vonis pengadilan 10 tahun penjara. Itu baru keren itu Pak. Saya kadang kecewa, Farid Omar Akbah. Saya ini sering berdiskusi sama sesama Ustadz Dewe yang merotes ceramah saya. Kok Ustadz ditangkap? Zain An-Najah, Farid Omar Akbah. Itu dikuntit oleh aparat Pak. Itu sudah lebih dari 20 tahun. Sebagai Amir Jamaah Islamiyah. Baru bisa ditangkap. Makanya ketika orang kemudian menuduh Densus 88 berbuat zolim, kok Ustadz ulama ditangkap? Begitu dibuka datanya oleh Densus 88, terdiam semua. Nah, maksudnya ini peran civil society. Ya jangan sampai kita ustadz-ustadz di bawah, kader-kader Muhammadiyah, kader-kader NU malah menjelek-jelekkan negara. Nuduh Densus 88 yang bukan-bukan. Ya kapan mau selesainya masalah terorisme ini? Sama kayak kejadian yang di Metro tempo hari. Mulai ada yang ngerekam Densus nyita madu dan Al-Quran. Geger Pak. Densus nyita madu sama Al-Quran, padahal tersangkanya, terduga terorisnya sudah ditangkap dan diamankan. Ditanya oleh aparat, Pak, ada yang mau kami ambil di rumah untuk Bapak gunakan di sini? Ya udah, ambilkan saya pakaian, ambilkan Al-Quran, dan ambilkan madu. Nah, petugas datang ke sana kan ngambil Al-Quran, ngambil madu, ngambil pakaian. Tapi beritanya apa? Densus nyita Al-Quran, kan gak enak ngedengarnya. Apalagi yang rame itu Pak, Densus masuk ke kamar santrinya lagi belum pakai baju. Geger. Aparat negara dicaci maki. Padahal waktu penggeledahan nggak ada Densus masuk ke kamar santri. Yang masuk kamar santri itu Densus yang perempuan semua. Aparat yang perempuan semua. Ditunjukkan video aslinya. Baru kemudian rep lagi. Saya menduga, mensinyalir isu-isu yang menyudutkan negara dan aparat negara diproduksi oleh kelompok-kelompok teror itu sendiri dan simpatisan mereka untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah dan mendelegitimasi penegak hukum dalam menegakkan hukum. Makanya penting yang namanya civil society. Di sini ada 5 elemen civil society seperti yang kita pahami bersama. Pertama, LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena memang LSM ya itulah aspirasi masyarakat Pak. Kalau ke partai itu ngomongnya suara rakyat katanya. Iya kalau pemilu, habis itu mah suara mereka dewe Pak. LSM lah harus dikuatkan.
Termasuk adanya FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, itu adalah upaya pelibatan masyarakat dalam mencegah terorisme. Itu adanya FKPT, karena BNPT belum ada di tingkat provinsi. Termasuk tadi melibatkan Muhammadiyah, melibatkan NU, termasuk Muhammadiyah Pak, betul-betul dilibatkan. Karena begini, sama kelompok ex-Napiter kita tanya, Pak, Bapak nanti setelah taubat pengen keluar, Bapak mau gabung kemana? 80% ex-Napiter ingin gabungnya ke Muhammadiyah. Saya tanya, ngapa Bapak pengen gabung ke Muhammadiyah? Karena di Muhammadiyah nggak ada tahlilan, kata dia. Nggak ada yasinan. Cocok. Yang penting Muhammadiyah sejati loh Pak, kata saya. Tapi ada 20% yang mau gabungnya NU. Kayak Salman Farsi ya Pak. Salman Farisi ya Pak. Salman Al-Farisi yang mantan anggota Polri yang divonis 10 tahun penjara ya Pak. Kasus terorisme juga yang membelot ya. Sekarang 2 anaknya itu dimasukin pesantren Lirboyo semua. Jadi kembali ke NU, ada yang kembali ke Muhammadiyah. Itu tugas kita memang membina mereka semua itu. Termasuk NU dan Muhammadiyah harus mengeluarkan pernyataan selalu mendukung pemerintah dan penegak hukum dalam hal penanggulangan terorisme. Yang kedua, pers, pemberitaan. Jangan sampai kemudian berita yang diterbitkan oleh pers justru malahan memperkuat kelompok teror. Maka pers harus berperan. Kita ini zaman media sosial Pak. TV-TV udah mau bangkrut, koran-koran udah mau bangkrut, tapi saya berharap TV, media elektronik, media massa koran yang betul-betul dilindungi oleh undang-undang jurnalistik, saya berharap ini tetap ada. Gimana caranya pemerintah untuk menjaga jurnalisme harus tetap bertahan. Ya kalau cuman YouTube Pak, akun YouTube saya sudah hampir 200.000 subscribernya. Tapi kan akun YouTube tidak tunduk kepada undang-undang jurnalistik kan gitu. Makanya kita harus tetap menjaga. Harus tetap beli koran, Pak. Harus tetap beli koran. Karena pers itu harus tetap ada demi sebuah independensi dan menjaga demokrasi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, menjunjung tinggi supremasi hukum. Termasuk dalam konteks ini pemilu ini kan, mestinya LDI, NU dan Muhammadiyah harus mengeluarkan pernyataan mendukung hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Bukan tentang calon presiden yang menang atau kalah, Pak. Kita sebagai masyarakat beragama ada kaidah kan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Meninggalkan potensi kerusakan itu lebih utama daripada mencapai kemaslahatan. Daripada memenangkan sesuatu yang kita inginkan, lebih baik menghindari kerusakan. Saya yakin betul hakim Mahkamah Konstitusi sebagai wakil Tuhan akan memutuskan segala sesuatu melihat potensi kerusakan yang paling minimal demi sebuah kemaslahatan. Makanya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim dalam Islam menghapus segala macam perdebatan dan perbedaan yang ada. Menjunjung tinggi supremasi hukum. Dan para penegak hukum mesti menjunjung tinggi rasa keadilan agar masyarakat tidak kehilangan rasa keadilan tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat, perguruan tinggi. Lembaga intelektual harus terus dilestarikan, menjaga. Jangan sampai lembaga intelektual kemudian tersusupi oleh kelompok-kelompok yang sedemikian rupa. Dan terakhir, partai politik. Mau tidak mau Pak, salah satu jalan rekrutmen kepemimpinan bangsa kita ini kan partai politik. Kalau penegak hukum jelas Pak rekrutmennya, polisi jelas Pak, jaksa jelas Pak, hakim jelas. Tapi kan selebihnya kan partai politik. Makanya kita jangan a priori dengan partai politik. Sering saya sampaikan, orang baik harus masuk partai. Kalau enggak, orang jahat semua masuk partai nantinya. Karena regenerasi kepemimpinan politik pasti lewat partai politik. Dan semua partai politik memang harus ikut andil dalam penanggulangan terorisme. Ini maksud saya hati-hati juga, harus selektif partai-partai politik. Jangan sampai kemudian partai-partai politik sekedar mendirikan partai, tapi menyimpan ideologi tertentu. Nah, kita semua mesti mewaspadainya. Baik, itu saja sebagai prolog pengantar dari saya. Nanti setelah lebihnya kita bisa bicarakan dalam sesi tanya jawab. Saya persilakan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.